audiobook dari buku berjudul Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi, ditulis oleh Emma Sargent dan Tim Parent, dibacakan oleh Hugh Lear. Bab 8. Cara berbicara jika Anda ingin menjadi pusat perhatian. Mungkin ada momen tertentu ketika Anda benar-benar ingin menjadi pusat perhatian. Bukan berarti Anda tidak ingin bisa berbicara dengan penuh percaya diri sepanjang waktu, melainkan ada sejumlah peristiwa tertentu ketika Anda ingin tampak jauh lebih percaya diri dan tampak menonjol. Terkadang, peristiwa ini dapat menjadi peristiwa yang bisa mengubah hidup kita. Misalnya, wawancara untuk mendapat pekerjaan, berkencan, menemui klien yang sangat penting, mendapatkan transaksi penting dalam bisnis, menemui calon mertua Anda untuk pertama kali. Bab ini akan menyajikan sejumlah strategi yang dapat Anda terapkan untuk momen-momen seperti di atas. Kami telah mengupas sejumlah strategi secara terpisah dalam bab-bab terdahulu, dan kini tibalah saatnya untuk menyusun seluruhnya guna mengisi penuh percaya diri Anda. Kami akan memberi Anda strategi ampuh untuk diterapkan dalam momen-momen seperti itu. Jadi, yang perlu Anda lakukan adalah menyesuaikannya dengan situasi yang Anda hadapi. Rahasia menjadi pusat perhatian 1. Kekuatan diri Anda. Dalam bab 2, kami telah menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat Anda percaya diri sepenuhnya dengan menciptakan Anda di masa depan. Kapanpun Anda ingin menjadi pusat perhatian dalam sebuah acara, maka latihan ini perlu Anda praktikkan. Entah Anda berkencan, mengunjungi kantor seorang klien, bertemu calon mertua Anda, bukan masalah, inilah yang perlu Anda ketahui. Carilah informasi tentang tempat yang akan Anda datangi agar Anda dapat melakukan latihan mental secara mendetail. Pikirkan bagaimana Anda akan menyampaikan maksud Anda, kesan apa yang ingin Anda ciptakan. Ketahui apa yang penting bagi orang yang akan Anda temui. Jika Anda akan melakukan kencan buta dengan seorang yang hobi bersepeda gunung, cari informasi mengenai hobinya. Ini berarti Anda akan mampu menjalin rasa simpati dengan menggunakan bahasa dan istilah yang ia pahami. Jika Anda membenci aktivitas fisik, mungkin Anda harus memutuskan untuk membatalkannya. Putuskan apa yang penting bagi Anda tentang pertemuan itu dan hasil apa yang Anda inginkan dari pertemuan itu. Jika Anda akan diwawancara atau bertransaksi bisnis, pastikan bahwa Anda telah melakukan riset Anda tentang profil perusahaan yang bersangkutan dan orang yang Anda temui. Jika Anda akan diwawancara, persiapkan diri untuk menghadapi jenis pertanyaan terbuka. Tim teringat ketika ia diwawancarai sekitar sekian tahun silam. Ia membuat pewawancaranya sangat terkesan saat ia menyinggung 2 atau 3 fakta tentang si pewawancara yang ia peroleh dari hasil riset. Pada akhirnya tim mendapatkan pekerjaan itu. Sekali Anda berhasil melakukannya, maka Anda akan siap untuk melakukan latihan Anda di masa depan. Di halaman 38 dan 40 yang bisa diterapkan di situasi tertentu, luangkan waktu yang cukup. Pastikan Anda tak akan terganggu dan latih ulang hingga Anda mampu menerapkannya dalam situasi apapun dan kapanpun. Rahasia menjadi pusat perhatian 2. Kekuatan tubuh Anda. Ingatlah betapa kuat Anda dan betapa cepat orang membuat penilaian. Daftar ini akan berfungsi bagi Anda. Kenakan busana yang sesuai dengan acara yang Anda hadiri. Pastikan penampilan Anda sopan. Pastikan Anda tampak bersih. Melangkahlah dengan mantap. Sapalah orang dengan senyum. Berikan jabat tangan dengan mantap. Lakukan kontak mata. Berdirilah ketika orang lain sedang berbicara. Dengarkan dengan seksama ketika orang sedang berbicara. Simaklah sejumlah hal yang perlu diperhatikan jika Anda ingin menjadi pusat perhatian. Kontak mata. Ingatlah bahwa di antara seluruh isyarat nonverbal yang telah kami gunakan, kontak mata adalah isyarat yang paling diperhatikan orang. Hal ini berlaku pada percakapan tatap muka antara 2 orang maupun kelompok. Tidak ada cara yang lebih baik untuk merebut hati orang lain selain melakukan kontak mata yang berkesan. Kontak mata lebih dari sekedar menunjukkan rasa percaya diri dan ketertarikan, serta menjadi salah satu bukti utama bahwa Anda memperhatikan. Jadikan hal itu sebagai pusat perhatian Anda. Senyum. Tersenyum akan membuka pintu menuju percakapan dan pintu menuju hati. Jangan pernah meremehkan kekuatan senyuman. Kapanpun Anda ingin berhubungan dengan seseorang, pada pertemuan pertama, jabatlah tangannya dengan mantap, dan selagi Anda menatap mereka, kembangkan senyum Anda. Postur. Jagalah agar postur Anda terbuka. Berdirilah dengan kedua tungkai kaki terbuka dengan kaki sedikit mengarah keluar. Jangan melipat kedua lengan karena kesan yang ditimbulkan adalah Anda menutup diri. Biarkan kedua lengan tetap santai. Rahasia menjadi pusat perhatian 3.
Kekuatan penyelarasan. Kami ingin menekankan kembali soal penyamaan dan penyelarasan. Kami telah banyak membahas tentang hal ini di bab 4. Ingatlah bahwa orang menyukai orang yang menyukai mereka. Semakin Anda dekat dengan dunia mereka, semakin banyak orang yang akan tertarik kepada Anda. Sebagian besar hal itu terjadi tanpa kita sadari. Simaklah contoh pribadi berikut ini. Kisah Emma dan Tim. Ketika bertemu dengan mereka 14 tahun lalu, kami berdua sudah menjalin hubungan, sehingga keputusan kami untuk hidup bersama pasti mendatangkan bencana. Fakta bahwa Tim pernah menikah 2 kali dan dikaruniai 4 orang anak membuat orang tua Emma ragu untuk merestui hubungan kami. Suatu hari, Emma sedang berbicara dengan ayahnya, Michael. Ia berharap dapat meyakinkannya bahwa kami telah menemukan orang yang tepat dan segalanya akan berjalan baik. Namun tentu saja, Michael sangat prihatin terhadap Emma. Michael menggemari balap mobil besar. Ia sangat mencintai hobi olahraganya itu. Pada suatu ketika, ia berkata kepada Emma, "Coba dengar, jika kita ditawari sebuah mobil balap yang kita tahu sering keluar jalur pada titik tertentu di sirkuit dan hancur, bagaimana kita bisa memutuskan bahwa mobil itu layak dibeli?" Emma memberi tanggapan menggunakan bahasa yang selaras dengan bahasa Michael. "Ya, aku mengerti, tapi bagaimana kalau seorang montir terlatih mampu memperbaiki kesalahannya, sehingga mobil itu tidak pernah hancur lagi?" "Ah, semuanya akan baik-baik saja," ujar Michael. Itulah terakhir kali Michael menunjukkan keprihatinan terhadap hubungan kami. Jangan pernah meremehkan kekuatan penyelarasan. Rahasia menjadi pusat perhatian 4. Kekuatan bahasa Anda. Orang yang percaya diri menggunakan bahasa yang percaya diri. Hal itu berarti bahasa yang positif. Latihan yang baik adalah mendengarkan bahasa Anda untuk sesaat dan menemukan jenis bahasa apa yang Anda pergunakan tanpa disadari. Dengarkan orang lain di sekeliling Anda dan biasakan diri Anda untuk mendengarkan bagaimana mereka mengekspresikan rasa percaya diri mereka dalam bahasa yang mereka gunakan. Contoh bahasa yang positif. "Kita bisa melakukan ini," versus "kita mungkin bisa menyelesaikannya." "Saya yakin bisa menikmati pesta itu," versus "saya harap semuanya akan berjalan lancar." "Kamu tampak memukau malam ini," versus "saya suka sekali gaun itu." "Saya tahu kami bisa membuat solusi yang Anda butuhkan," versus "mudah-mudahan kami sanggup melakukannya untuk Anda." "Saya bisa diandalkan," versus "saya akan mencoba untuk menyelesaikannya tepat waktu." Kata-kata yang sebaiknya dihindari, coba mengandung kemungkinan untuk gagal. Tetapi sebaiknya diganti menjadi "dan." Lihatlah apa yang terjadi. Misalnya, lihatlah perbedaan antara 2 kalimat ini. "Saya dengar apa yang Anda katakan, tetapi saya rasa kita harus menyimaknya lagi." "Saya dengar apa yang Anda katakan dan saya rasa menyimaknya lagi akan memberi kita lebih banyak pilihan." Rahasia menjadi pusat perhatian 5. Kekuatan kita. Jika Anda ingin membina hubungan dengan cepat, maka salah satu kata yang ampuh untuk digunakan adalah kita. Anda tentu masih ingat bahwa dalam bab 3, kami menggunakan puncak gunung es sebagai metafora untuk meraih apa yang tersembunyi. Di atas permukaan adalah apa yang Anda ketahui tentang mereka. Ketika Anda sampai di bawah permukaan, maka Anda perlu bergerak ke tahap hubungan yang berbeda, tahap pemahaman. Mereka yang saling memahami mulai berbicara tentang kita, karena kita saling memahami, betul kan? Jadi, jika Anda ingin mengambil jalan pintas, maka Anda dapat langsung menuju kita yang menunjukkan bahwa Anda memiliki pemahaman dan hubungan, walaupun Anda berdua baru saja bertemu. Kata lain yang juga bisa Anda gunakan secara wajar adalah kami, milik kita, dan milik kami. Rahasia menjadi pusat perhatian 6. Kekuatan mendengarkan dan bertanya. Rahasia menjadi pusat perhatian 6. Kekuatan mendengarkan dan bertanya. Dari hasil kerja kami di bab 3, Anda sudah tahu bahwa bertanya dengan baik akan menjadi cara yang hebat untuk menjadikan diri Anda menarik. Menjadi tertarik menjadikan Anda menarik. Pertanyaan yang bersikap terbuka dan tertutup adalah sifat kedua bagi Anda sekarang. Jadi, tibalah saatnya untuk mengembangkan keterampilan Anda lebih jauh agar Anda bisa berbicara kepada setiap orang dengan penuh percaya diri. Anda akan selalu tahu pertanyaan apa yang harus diajukan selanjutnya dan apa yang menjadikan Anda pusat perhatian. Kami hanya ingin menekankan bahwa untuk mengajukan pertanyaan yang cerdas, Anda juga harus mendengarkan dengan cerdas pula. Revisi kilat. Dalam bab 3, kami memperkenalkan pada Anda proses komunikasi.
Kami menunjukkan kepada Anda bagaimana kami menggunakan proses penghapusan, gangguan, dan generalisasi, dan salah satu filter yang kami gunakan adalah bahasa. Hasil dari semua proses ini adalah ketika kita mengingat kembali pengalaman kita akan sebuah peristiwa, kita menerapkan proses dan filter ini untuk mendeskripsikannya. Itulah alasan mengapa Anda bisa memiliki pengalaman yang berbeda dengan orang lain, padahal menghadiri acara yang sama di tempat dan waktu yang sama pula. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara Anda dan lawan bicara Anda. Kita tidak mendeskripsikan acara itu secara lengkap. Tanpa sadar, kita memilih potongan-potongan pengalaman untuk diingat dan kemudian memilih bahasa yang kita sukai untuk menggambarkannya. Sekarang, kita kembali lagi ke puncak gunung es. Anda bisa membayangkan bahasa yang kita gunakan berada sedikit di atas permukaan. Untuk mengetahui lebih banyak, kita perlu menyelam ke bawah permukaan. Sama seperti yang kita lakukan di bab 3. Hanya saja, kami akan berkonsentrasi pada bahasa yang dipergunakan orang lain untuk memandu kita. Untuk bisa melakukannya, kita perlu mendengarkan dengan seksama. Apa yang kita dengarkan? Kita mendengarkan penghapusan, gangguan, dan generalisasi agar kita dapat menggunakannya sebagai papan loncat untuk pertanyaan kita. Mari kita lihat sebuah contoh. Kisah John. John, seorang penasihat keuangan, melakukan pertemuan dengan klien barunya. Tetapi ia merasakan adanya ketidaknyamanan. John bertanya kepada si klien, apakah ada yang salah? Klien itu pun berkata, rasanya saya bukan klien yang muda. Perlu Anda ketahui, bagi saya, semua penasihat keuangan adalah perampok uang saya. John memutuskan untuk mencari tahu dan menemukan bahwa klien itu pernah memiliki pengalaman yang buruk dengan seorang penasihat finansial yang membuatnya rugi besar. Rupanya, klien itu telah mengeneralisasi dan menganggap seluruh penasihat finansial sama saja. John bisa memahami generalisasi tersebut, namun bukannya berusaha membela penasihat keuangan secara umum, ia malah menanyakan generalisasi tersebut untuk mencari tahu alasan klien tersebut beranggapan demikian. Dengan mengetahui perasaan kliennya dan penyebab pandangan negatif kliennya, John mampu mengatasi masalah itu dengan mengikuti struktur sederhana yang ampuh. Mendengarkan, ingatlah telinga, mata, dan hati. Berempati, jelaskan bahwa Anda memahami perasaannya, Anda turut merasakannya. Bertanya, pastikan bahwa Anda memiliki seluruh informasi yang berkaitan dengan masalahnya, serta memahami kebutuhan dan keinginan orang itu. Solusi, ajukan solusi tindakan yang bisa Anda lakukan untuk membantu orang tersebut. Menyepakati, bagaimana cara melakukan sesuatu sesuai kesepakatan yang dibuat bersama. Satu hal yang dapat diandalkan dari struktur tersebut adalah cara mengetahui kebutuhan dan keinginan orang lain. Inilah alasannya. Pernahkah Anda ingin membantu seseorang, tetapi Anda malah mendapat jawaban pesimistis? Tidak, itu tidak akan berhasil. Atau saya telah mencobanya. Anda mungkin juga pernah berbagi masalah dengan orang lain dan mereka tiba-tiba menawarkan solusi yang membuat Anda berpikir, seandainya saja mereka membiarkan saya menyelesaikannya. Atau, saya tidak mau solusi mereka. Saya hanya ingin membicarakannya. Jika Anda pernah mengalami hal itu, maka Anda telah menjadi roket pencari solusi, dan semua itu didorong oleh niat positif. Kita senang menolong orang lain, kita senang menawarkan solusi yang menurut kita tidak mampu dilihat oleh orang yang sedang tertimpa masalah. Silakan beristirahat dan menunggu hingga Anda tahu apa yang diinginkan oleh orang lain. Praktikkan strategi yang telah kami jelaskan, dan kemudian berikan solusi yang sesuai dengan masalah mereka. Hasilnya, Anda akan menjadi orang yang paling populer di mata mereka. Jika Anda sedang membaca tulisan ini dan bekerja di bidang penjualan, maka Anda akan tahu bahwa strategi tersebut adalah pendekatan paling efektif untuk menjual sesuatu. Itulah fakta paling menarik meskipun hanya dilakukan oleh sedikit wiraniaga. Di bawah ini adalah lanjutan kisah John dengan kliennya. John mempraktikkan struktur yang telah kami berikan kepada Anda. Lanjutan kisah John. Saya rasa saya tahu bagaimana perasaan Anda, empati. Saya tahu seseorang memiliki klien yang pernah mengalami hal serupa, selama ia memang memiliki pengalaman itu. Yang ingin saya lakukan adalah mencari tahu, bertanya, secara tepat apa yang perlu saya lakukan untuk meyakinkan Anda bahwa Anda bisa bekerja sama dengan saya dengan rasa percaya sekaligus menghilangkan setiap kekecewaan yang Anda rasakan, memahami kebutuhan dan keinginan. Begitu saya mengetahuinya, maka saya dapat memberikan saran atau solusi yang membuat Anda yakin untuk proses lebih lanjut. Bagaimana menurut Anda mencari kesepakatan?
Dalam melakukannya, Anda perlu benar-benar memperhatikan perkataan orang lain. Tabel berikut menyajikan beberapa contoh spesifik untuk membantu Anda mengidentifikasi jenis kata dan frasa yang perlu didengarkan. Hal itu akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik yang pada gilirannya membuat Anda bersinar. 1. Jika Anda mendengar, sebagian besar juga, lebih baik, paling baik, lebih buruk, paling buruk, sulit atau gampang. Bertanyalah, menurut siapa? Kriterianya seperti apa buktinya, dibandingkan dengan siapa. 2. Jika Anda mendengar kata benda tidak spesifik, bertanyalah, kata benda apa khususnya. 3. Mereka, kita, kami, milik kami. Bertanyalah, siapa mereka, kami, kita secara khusus. 4. Jika Anda mendengar kata kerja yang tidak spesifik, maka bertanyalah, kata kerja yang bagaimana khususnya. 5. Jika Anda mendengar seharusnya, harus, terpaksa, diharuskan, maka bertanyalah apa yang akan terjadi jika Anda melakukannya atau menurut siapa. 6. Jika Anda mendengar seharusnya, tidak harus, tidak bisa, mustahil, maka bertanyalah apa yang akan terjadi jika Anda melakukannya atau apa yang menghentikan Anda. 7. Jika Anda mendengar selalu, tak pernah, seluruhnya, setiap, tak seorang pun, maka bertanyalah selalu, melebihkan, atau pernahkah ada waktu ketika titik-titik. Inilah sejumlah contoh dari ketujuh golongan yang tercantum dalam tabel di atas. Restoran Italia itu adalah yang terbaik di sekitar sini. Terbaik dalam hal apa? Atau dibandingkan dengan apa? 2. Jasa pelayanan di toko itu menjengkelkan. Pelayanan jenis apa yang dimaksudkan? 3. Mereka tidak mampu membantu apa-apa. Siapa yang tidak berbuat apa-apa atau siapa yang Anda maksud? 4. Dia mengabaikan saya. Bagaimana dia mengabaikan Anda? 5. Tak ada gunanya, saya harus kerja lembur lagi besok. Apa jadinya kalau Anda tidak lembur? Atau saya benar-benar harus pergi ke pesta itu. Sepertinya, apa jadinya kalau Anda tidak pergi? 6. Sepertinya saya tidak mendapatkan jenis pekerjaan yang saya inginkan. Apa yang menghentikan semangat Anda? Atau saya tidak bisa mengajaknya keluar. Apa jadinya kalau Anda mengajaknya? 7. Tak ada yang pernah berterima kasih kepada saya di sekitar sini. Tidak ada, atau pernahkah Anda berterima kasih, atau akhirnya selalu kami yang memasak. Selalu. Kiat, sebagaimana segala sesuatu yang telah kami katakan sejauh ini, santailah dan mulailah perhatikan apa yang dikatakan orang lain. Anda akan kagum pada jumlah informasi yang Anda peroleh dan segala sesuatu yang Anda ketahui tentang orang lain hanya dengan memberikan perhatian Anda sepenuhnya kepada mereka. Strategi menjadi pusat perhatian 7. Kekuatan rasa percaya diri. Perlu Anda ketahui bahwa Anda telah memiliki strategi ampuh untuk berbicara dengan penuh percaya diri kepada setiap orang. Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menjadi pusat perhatian. Langkah penting selanjutnya adalah sekadar memiliki rasa percaya diri untuk melaksanakannya. Itulah hal yang menjadikan Anda hebat. Melaksanakannya akan memberi Anda rasa percaya diri yang Anda butuhkan. Sekarang, Anda tak perlu khawatir menghampiri orang yang tak dikenal, berkencan, mengikuti wawancara, menghadapi situasi sulit, dan menjadi luar biasa sukses. Biarkan ucapan Nelson Mandela menyemangati Anda. Rasa takut kita yang terdalam bukanlah karena kita merasa lemah. Rasa takut kita yang terdalam adalah karena kita ini memiliki kekuatan tak terukur. Bukan kegelapan kita, melainkan cahaya kita yang paling membuat kita takut. Kita bertanya pada diri sendiri, memangnya aku ini siapa hingga bisa menjadi cerdas, hebat, berbakat, dan menakjubkan? Sesungguhnya, apa yang bukan dirimu? Anda adalah anak alam semesta. Melakukan hal-hal kecil belum memuaskan dunia. Menenggelamkan diri tidak memberi pencerahan apapun, sehingga orang lain merasa aman di sekeliling Anda. Kita dilahirkan untuk mewujudkan kemuliaan alam semesta yang bersemayam di dalam diri kita. Ia bukan semata berada dalam diri beberapa orang. Ia berada dalam diri setiap orang. Dan selagi kita membiarkan terang kita bersinar, tanpa sadar, kita memberi orang lain kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Dan selagi kita dibebaskan dari rasa takut kita sendiri, kehadiran kita otomatis membebaskan orang lain pula. Nelson Mandela, pidato pelantikan tahun 1994. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.